Berjumpa kembali bersama saya Sani Akam dalam acara God's Love Through God's Work, membagikan kasih Allah melalui toko God's Work. Dan semoga tayangan-tayangan ini menjadi berkat bagi kita semua yang menyaksikan. Dalam episode kali ini, kita akan berbicara tentang perayaan Natal di gereja, yaitu di Indonesia maupun di Manila. Nah, langsung saja kita sambut untuk narasumber utama kita, Suster Konstantia OP. Halo, Suster. Halo, selamat malam. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Suster baik-baik. Puji Tuhan, baik-baik. Puji Tuhan. Nah, dan malam hari ini kita juga kedatangan tamu nih, Suster, yang merupakan Oh, narasumber kita yang kedua, yaitu kita sore. perkenalkan, mari, Frater Ope. Selamat malam, Frater Frater. Alek ya? Ya, selamat malam Suster. Cisani, Ya, Frater saya Alex. Frater Alex OP, tinggalnya sekarang di Malam, Manila. malam. Oh, selamat malam, Frater. Merry Wah, ini Frater Christmas. jauh. Malam. Iya, mari Christmas. Oke. Nah, eh Frater mungkin bisa dikenalin dulu nih Frater ini dari ordonya apa, terus kok tinggal di Manila, habis gitu gimana sih Frater, berapa lama, udah berapa lama nih jadi Frater, atau mungkin kurang berapa lama lagi jadi Romo, kayak gitu Frater. Oh ya, eh, saya Frater Alexander Deta Yoga OP. Sekarang tinggalnya di Manila, tepatnya di Quezon City. Eh, Sedang menempuh pendidikan masteral untuk studi filsafat. Untuk sampai kapannya, waduh saya kurang tahu. Karena tergantung proses pendidikannya juga. Jadi cepat enggaknya tahbisan tergantung nanti studinya cepat atau enggak. Tuh. Itu bagian dari misteri kah? Iya, tergantung dari kemurahan hati, Tuhan. penasihat akademiknya. Oh, merhati Tuhan juga ya. Iya, betul-betul. Terus kami di sini ada sekitar 20-an frater Indonesia yang sedang studi, baik dari S1 filsafat, ada juga yang teologi, sampai yang sebentar lagi akan tahbisan pun ada. 20 Frater Banyak. tuh yang OP ya, Frater ya. Ya, betul. Nah, itu itu dari kami di sini. Kalau standarnya nih Oke. Frater berapa tahun nih kalau untuk menempuh pendidikan sendiri. Apa tadi ordonya OP ya Frater ya? Ya, kalau untuk Ordo Pewarta OP itu total mulai dari masuk ke dalam Ordo sampai tahbisan mungkin kurang lebih sekitar 12 tahun Wah, karena selain ada aspiransi, postulansi, novisiat, lalu ada proses yang cukup panjang di bagian studinya. Tuh. luar biasa memperjuangannya 12 tahun. Bukan waktu yang singkat ya Frater ya. Ini Iya, ngalahin kuliah ini Harus kayaknya. banyak didoain Ya, iya, betul. Jadi supaya ini untuk pemirsanya ini Frater Alex ini butuh didoakan lebih ini supaya dan segera kawan-kawan, Frater Alek dan kawan-kawan kawan-kawan. betul, selamat sampai di tujuan. Oke, amin. amin. Nah, seperti video yang tadi kita lihat bersama itu merupakan perayaan Natal di Gereja Katolik Redemptor Mundi Surabaya, dan kita baru boleh melakukannya atau melaksanakan misa itu di tanggal 24 malam dan 25, yaitu setelah Advent keempat. Itulah yang Gereja Katolik baru boleh merayakan misa bersama. Dan kalau prinsipnya sih untuk perayaan misanya sendiri mungkin sama di setiap Gereja Katolik atau di setiap negara, cuman mungkin tambahannya yang berbeda ya Suster. Jadi kalau di kita ini kayak seperti yang kemarin itu kita juga ada misa anak. Nah, di mana petugas liturginya itu ya anak-anak biak sih, terutama di usia SD gitu. Lalu persembahan yang mereka bawakan untuk anak-anak Yesus itu juga seperti sembako, jadi yang pastinya berguna, bermanfaat untuk disalurkan kembali kepada saudara yang membutuhkan. Dan perayaannya karena yang pesertanya ini anak-anak, tentunya juga dengan keluarga. Nah, romonya membaur, akhirnya ikut turun ke bawah, tidak di altar saja.
memberi pertanyaan, membagikan hadiah, ditemani dengan Santa Claus. Nah, itu yang kemarin terjadi di Redemptor Mundi. Dan selain itu juga ada beberapa kali misa juga karena umatnya juga cukup banyak. Nah, yang di Redemptor Mundi kurang lebih seperti yang kita lihat tadi. Nah, Suster, ini saya ada pertanyaan, Suster. Biasanya Ya. kalau perayaan-perayaan seperti itu kan anak-anak ini ada yang sampai naik-naik ke altar gitu ya, Suster. Nah, itu Hmm. ada batasan nggak, Sus? Sampai di mana sih kita itu boleh sampai naik di altar tadi itu ada batasannya sampai di mana? Soalnya pernah dengar kalau di altar tuh ada relikwi orang kudus atau santo santa, itu benar nggak, Suster? Mungkin bisa dijelasin Ya, juga. jadi kalau itu kan terkait dengan apa namanya panti imam ya. Ya. Jadi coba kita lihat dari pedoman umum misalnya Romawi. Jadi itu diatur terkait dengan altar panti imam sampai dengan altar itu dimulai dari nomor 295 sampai dengan nomor 310. Nah, panti imam itu apa sih? Karena altar itu bagian dari panti imam ya, Frater ya. Ya, betul, Panti imam Suster. itu tempat di mana altar dibangun, sabda Allah dimaklumkan, dan imam, diakon, serta pelayan-pelayan lain melaksanakan tugasnya. Panti imam hendaknya sungguh berbeda dari bagian gereja yang lainnya. Jadi itu kalau kita lihat di gereja-gereja itu kan lebih tinggi dari umat. Nah, di situ ada apa aja? Tadi sudah kita sebutkan, satu ada meja altar. Meja altar kadang ada gereja yang ada relikuinya orang kudus. Mungkin di Quezon City ada relikuinya ya, Pater. Ada, Suster. Nah, ada itu di Quezon City. Kemudian dua, uh, ada mimbar untuk sabda Allah atau disebut dengan ambo ya, Frater ya, Ya, istilahnya betul. ya. Itu di situ untuk apa? Untuk bacaan kitab suci, DRM ini yang hitam ini ya. Kemudian untuk homili, pendarasan mazmur dan doa umat. Itu ambu. Kemudian ada sedilia, tempat duduk pemimpin liturgi dan selebrannya. Itu jelas enggak di RM di sana ya, di barat itu. Kalau berarti kanan kalau dari sisi umat. Kemudian ada meja kreden, itu tempat untuk gusti dan anggur untuk persembahan. Kemudian ada tabernakel, kalau di RM kan di belakang meja altar. Kemudian ada lampu Tuhan. Lampu Tuhan di RM ada di dekat tabernakel juga ya. Di gereja-gereja lainnya juga begitu. Di UST pasti juga begitu. Di Quezon City juga begitu. Kalau kita ke mana, misalnya di Eropa juga begitu. Jadi itu karena uh, pedoman umum misalnya Romawi, misa yang dari Gereja Katolik Roma ya. Kemudian yang terakhir ada salib besar. Salib besar terpasang permanen di atas posisi tabernakel menghadap ke umat. Itulah. Sampai di mana eh, anak-anak boleh menari kalau untuk persembahan atau kalau perayaan Natal itu untuk dramatisasi Natal, ya pasti saja tidak bisa naik ke panti imam ya. Karena sudah panti imam itu sudah dijelaskan di situ untuk para petugas yang melaksanakan uh, untuk kelancaran atau ya ekaristi, perayaan ekaristi ya. Jadi ada imam, ada diakon, yang boleh naik ya petugas baca, putra-putri altar. Kadang malah masih strict, ada yang gereja yang strict ya. Gereja RM termasuk masih strict ya. Putri altar kan tidak boleh naik ke panti imam. Mungkin kalau di Manila ada putri altar tidak, Frater? Nggak ada, Suster. Jadi adanya putra altar aja ya. Nah, aja. Nah itu lebih strict lagi di gereja RM itu ada namanya putri sakristi ya. Nah itu kan tidak boleh naik ke panti imam, tapi dia boleh bertugas membawa lampu Tuhan itu yang kalau bacaan Injil itu kan ada dua lampu ya, kanan kiri itu saya lihat boleh dibawa putri.
Begitu. Frater mau nambahkan? Eh, ya memang pada pada intinya sih memang itu daerah khusus ya. Jadi hanya mereka yang tertapis atau umat awam yang diberi mandat khusus untuk melakukan tugasnya di sana. Itu saja sih, Kalau di Suster. tangga-tangganya begitu mungkin masih bisa ya, Suster. Kalau di tangga satu, tangga duanya gitu, mungkin untuk berfoto Bisa, atau bisa. nanti Kan tidak itu naik kalau tangga panggung. kan belum ke belum menaik ke sekitar altar kan. Untuk foto aja bisa. Biasanya kita ya foto yang naik di tangga situ tuh. Oh, oke oke. Ya, Suster, terima kasih, Suster. Iya, sama-sama. Gimana ini sekarang kalau yang di Manila, di tempatnya Frater, nah ini daripada penasaran, yuk kita lihat aja video kiriman dari Frater Alex OP. Ya, mari kita saksikan. Nah, itu tadi video dari Frater Alex di Manila, di gereja apa Frater? Mungkin bisa dijelaskan Frater. Eh, Tadi sebetulnya ada dua, yang satu di Universitas Santo Tomas, Manila, dan yang kedua itu di Gereja Santo Domingo, Quezon City. Oke, itu Mas belajar. ada kandangnya juga ya Frater ya, sama juga ya berarti. Ya, Maksudnya sama. kandangnya. Apakah juga ada peletakan bayi Yesus juga sama juga Frater? Jadi ada Maria, ada Eh, Yosef dari umat. ada, tetapi tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan itu jadi perarakan tersendiri. Iya. Di mana bayi Yesus kemudian diletakkan di palungan lalu diberkati oleh Rohmu. Kalau di sini bayi Yesus diletakkan ketika umat menyanyikan lagu kemuliaan. Oh, nah itu siapa Hmm. petugasnya yang meletakkan Frater kalau begitu? Biasanya kalau kalau nggak misdinarnya kayak semacam pianya, anak apa anak kecil yang memang ditugaskan untuk membawa bayi Yesus. Oh, tapi mereka Ya, tidak Ada meletakkan doanya. Maria, Yosef gitu. mendadak. Nah, ini yang membedakan. Kalau di Indonesia biasanya kan di hadapan palungan ada doa, terus diwiruki juga. Tetapi kalau di sini cuman diletakkan aja gitu. Oh, oke. Di Indonesia Ada. ada petugasnya khusus ya. Ada yang Iya, jadi Ya, Maria dan Santo nah, Yosef. betul. iya. Oke. Eh, lalu Frater, kalau misalnya misa anak gitu di sana apa ada juga ya Frater ya? Atau misalnya hanya berapa kali begitu? Ah, Agak berbeda ya tradisinya karena di sini kalau di Indonesia biasanya Natal pagi itu spesifik kayak menjadi misa anak-anak Anak. gitu ya. Kalau di sini tidak ada karena ya misa Natal pagi ya seperti misa malam Natal artinya ya sama untuk orang dewasa gitu. Uh, jadi tidak ada spesifik anak-anak memang itu ditujukan buat anak-anak gitu. Oke, oke. Kalau misalnya sendiri banyak berapa kali Frater kurang lebih? Wah itu lumayan banyak itu. Mhm. eh Malam Quezon hari City itu itu pusat ya. hmm. Quezon City, gereja di Quezon City itu apa di situ katedral atau apa? Oh, Quezon City di sini Paroki Santo Domingo itu memang eh, gereja yang kebetulan satu kompleks dengan Provinsialat Dominikan UP untuk Oh, para romonya. Ah, itu bukan tidak bisa dibilang ini pusat juga. Ini cuman hanya salah satu paroki aja di sini. oh, Iya. Iya. Lalu untuk Terus yang itu
Oh, Natal tadi itu Hmm. kok menarik gimana, Frater? Ah, iya, untuk yang pertama itu, Hmm. jadi begini, tadi saya sebutkan kan ada dua dua perayaan berbeda. Pertama, yang tadi dilihat itu kan backgroundnya tulisannya Universitas Santo Thomas, Manila, gitu. Di UST atau kami nyebutnya UST, Universitas Santo Thomas, setiap Desember ada namanya perayaan Paskuhan. Nah, perayaan ini itu buat para mahasiswa, jadi semacam perayaan akbar, Natalan gitu ya. Isinya apa? Ya kurang lebih konser-konser, terus ajang pentas seni juga, mereka juga mengundang artis eh, untuk sama-sama merayakan itu momen itu sebagai bagian dari perayaan Natalan mereka. Nah, spesifik dengan pohon Natal, biasanya di USD setiap tahun itu mereka punya tema khusus di mana mereka merangkai pohon Natal itu juga dengan cara yang khusus gitu. Hiasannya juga berbeda. Kalau tema tahun ini kalau tidak salah temanya Olimpiade. Oh, oh Natalnya juga disesuaikan dengan temanya. Ya, hiasan lebih tepatnya hiasan lampunya, Suster. Tadi kebetulan Oh ada iya, kelihatan. lampunya. Ya. Frater kemarin juga jadi artisnya apa enggak? Oh enggak, karena kebetulan pas pas itu kami masih ngejar ujian susulan. Oh, jadi Belum selesai tengah-tengah ujiannya kami. di tengah-tengah perkuliahan ya itu olimpiadenya. Apa tadi itu Paskuhannya. Sebetulnya acara-acaranya. buat yang lain enggak, mereka udah selesai. Cuman kebetulan yang kelas kami aja yang ketinggalan. Oh, Ah, itu Oke. itu yang di UST pas acara Paskuhan. Tuh. Berarti nggak jauh juga Frater itu lokasinya. Sebetulnya enggak sih, mungkin sekitar 3 kilo dari paroki Santo Domingo. Cuman lurus Oh, saja. iya, Ya. iya. kalau Oke. Frater tinggalnya di dekat UST atau di dekat paroki Kami di tadi? paroki Santo Domingo. Walaupun sebetulnya dekat 3 km ya. Cuman Hmm. karena secara pembagian wilayah sudah berbeda, yang sana sudah masuk Manila, sini masih Quezon City, jadi ya seolah-olah kami beda kota, tapi cuma sebelahan sebetulnya, Oh, tetanggaan ya. tanggaan. Untuk kemarin tuh cuacanya bagaimana, Frater? Waktu Natal, Frater? Apakah hujan juga? Kebetulan di sini hujan ya, susah ada Hmm. hujan ya, lagi musim Hujan hujan. ya. Iya, deras Kalau di sekali. sini malah Di sana puji bagaimana? Tuhan cerah, sempat gerimis juga gitu. Tapi untungnya nggak sepanas biasanya. Tuh. Hmm, baru panas ya di Kebetulan di situ. sini hujan, tapi tidak menghalangi umat yang ke gereja, suster ya. Penuh tetap, suster. Ya, tetap Oh iya, penuh. kalau di Indonesia kalau Natalan nggak lengkap kalau nggak hujan. Oh benar, itu hujan adalah rahmat. Iya betul, betul. Iya, iya. Oke. Frater, berarti kalau sudah di sana nih bahasanya udah mulai lancar, Frater, untuk bahasa di Filipina ya. Nah, Bahasa kalau Tagalog. bahasanya tetap bahasa Inggris sih. Kadang Oh, bahasa ada Inggris. yang memang bisa dengan bahasa Filipin, tapi umumnya rata-rata bahasa Inggris. Nah, Oh, oke, oke. Jadi misa yang hariannya tetap Filipin, tapi ada yang Inggris begitu. misa yang harian, iya, eh, atau kadang malah dicampur sebetulnya. Tergantung Oh. romonya milih yang mana. Kadang misalnya bahasa Inggris tapi homilinya bahasa Filipin bisa. Oh, Atau semuanya bahasa Filipino atau bahasa Inggris semua bisa. Jadi ya suka-suka romonya. tapi kalau selamat Natal dalam bahasa Manila mungkin bisa diberikan kepada pemirsa di sini, Frater. Waduh, kalau nggak salah sih ya itu Maligayang Pasko bahasa Wah, Filipina. mau Coba niruin diulang, kasih San. saya, saudara. Bisa mengulang tidak, Sani? Maligaya Pasto. Pasko, Merry Pasto. Christmas gitu. Merek iya. Maligayang Agak susah. Pasko. Hmm. Suster bisa tuh, saudara. Sugeng Natal. Sebenarnya. Oke, oke. Ah,
Ya, jadi itu tadi perbincangan kita dengan Frater Alex yang sudah jauh-jauh dari Manila mengirimkan gambar juga. Jadi prinsipnya di dalam gereja Katolik kita tetap satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Untuk tata cara misanya tetap sama, yaitu di mungkin hanya sedikit ada perbedaan tambahan-tambahan, misalnya misa anak atau perayaan atau perayaan tambahan untuk anak-anak. Tapi intinya tetap kita merayakannya baru di tanggal 24 malam atau 25 dan tata caranya juga tetap sama. Demikian pertemuan kita kali ini. Nah, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kita minta juga doa dan berkat dari Suster Konstan. Mari kita berdoa bersama, Suster. Ya, Brother, terima kasih waktunya ya. Sama-sama. Sharingnya juga. Nah, kita akan tutup dengan doa perjumpaan kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk selalu boleh menerima berkat darimu. Dan pada kesempatan ini secara khusus kami berdoa bagi para frater OP di Filipina, secara khusus yang dari Indonesia sedang menempuh pendidikan dari tingkat awal sampai dengan akhir. Secara khusus lagi untuk Frater Alex yang pada malam hari ini bersama kami. Semoga Engkau senantiasa mendampingi, menyertai, melindungi sehingga para frater dalam keadaan sehat dan memiliki ketahanan yang baik dalam panggilannya karena kemurahan hatimu dan rahmatmu sendiri, sehingga sampai pada akhirnya kembali ke Indonesia untuk melayani umatmu di Indonesia ini sebagai pastor OP. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang dalam permasalahan hidup yang dihadapi, apakah itu karena kesehatan, karena harapan untuk mendapatkan anak, karena kesulitan ekonomi, karena kesulitan komunikasi sesama anggota keluarga, dan lain sebagainya. Berikanlah mereka penerangan Roh Kudus-Mu sehingga mereka senantiasa memiliki iman yang kuat. Engkau tuntun menyelesaikan atau menjalani kehidupan berkeluarganya sebagai jalan panggilan yang telah dipilih dan mampu memaknai bahwa dalam setiap keadaan Tuhan sendiri yang senantiasa berkarya. Semoga semangat Natal pergi ke Bethlehem sungguh menghidupi keluarga-keluarga kami di Indonesia, di Filipina, dan di seluruh gereja Katolik dimanapun mereka berada, di negara manapun berada, dan memberikan nyala api dalam keluarga-keluarga untuk mewartakan Tuhan Yesus sendiri. Semoga semangat Natal memberikan semangat inspirasi untuk menyongsong dan mengisi tahun 2025 sehingga seluruh tahun 2025 hanya dalam naungan kasih-Mu, naungan rahmat-Mu, dan kami semua apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun keberadaannya, senantiasa hanya untuk memberikan yang terbaik kepada untuk-Mu, memberikan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami semua senantiasa berjalan dalam kenaungan kasih-Mu untuk melaksanakan kehendak-Mu, memuji-Mu, memuliakan, dan membagikan Yesus kepada siapapun yang kami jumpai. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih, Sister. Sama-sama. Sister C. Ya, Frater, selamat belajar ya. Salam untuk Ya, frater-frater yang lain. Oh iya, nanti saya sampaikan. Heeh. semangat Terima selalu, kasih. Fatar. Dan terima kasih sudah mengirimkan video untuk kami. Terima kasih sudah sharing. Sampai ketemu Sama-sama. lagi di Indonesia. Amin. Iya. Pertemuan reunian bertiga lagi nih. Sama Suster Konstan nanti. Oh Iya, iya, dulu kita juga bekerja sama di sini. iya betul. Oke. Ya, selamat Baik. juga ya Frater sudah Demikian. peletakan batu pertama di mana itu? Apa? Eksekutif, Nirwana eksekutif untuk rumah Oh Oh, iya, formasi. iya. betul betul. Iya, Nah, nanti next time kita akan reunian di sana deh. Kita ah, tutup acara ini. Terima kasih untuk semua pemirsa, Gas Lover. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode yang mendatang. Tuhan Sampai memberkati. jumpa. Tuhan Sampai memberkati. jumpa. Terima kasih.